بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenarnya kajian pada malam hari ini Ana berencana untuk melanjutkan mukaddimah ketiga dari pembahasan tentang tersebarnya berbagai paham sesat di tengah umat, sebab-sebabnya dan sekaligus makhraj atau jalan keluar darinya. Tapi saya tawarkan ke hadirin, lebih baik dilanjutkan atau kita gunakan kesempatan malam hari ini untuk diskusi dan tanya jawab. Tanya jawab. Hah? Tanya jawab. Tanya jawab. Nggak ada yang ditanyakan. Nus. Orang itu gitu ya. Oh gitu. Iya, saya tahu butuhnya. Cuma pembahasan ini butuh waktu yang agak intervalnya panjang. Jadi kalau diizinkan saya lebih memilih untuk diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab. Nah, maka insyaallah saya beri kesempatan kepada seluruh hadirin untuk kita memulai diskusi atau tanya jawab ini. Nah, ya, tafadhal. Iya. Iya. Apa itu? Cara pemikiran. Iya. Iya.
Nah, yang jelas pertanyaan ini merupakan bagian dari pembahasan yang panjang yang sedang akan kita bahas. Sampai pada mukaddimah kedua itu sebenarnya kita masih membahas sebab-sebab ekstern munculnya berbagai paham sesat di tengah-tengah umat. Kita baru membahas ini. Sebab ekstern itu adalah yang bersumber atau yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Ayat ini sudah kita bahas. Nah, bahwasanya mayoritas orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara sangat berharap, sangat berambisi untuk mengeluarkan kalian dari agama kalian, menjadi kufar, menjadi orang-orang kafir. Apa yang mendorong itu? Hasadan, karena sifat hasad dan dengki mereka terhadap umat Islam. Kita sudah bahas sampai kita sebutkan bagaimana di masa Rasul, kaum manuver-manuver kaum munafikin yang bekerja sama dengan orang-orang Romawi. Maka terus kita membahas di masa ini pun, kalau dahulu mereka mendirikan sebuah masjid, yang Allah sebutkan dalam ayatnya, tentang Masjid Dirar, dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin dan menebarkan kekufuran di tengah-tengah mereka. Kalau sekarang bentuknya berbeda tapi tujuannya sama. Nah, bentuknya berbeda. Kalau dulu mendirikan masjid, maka sekarang dengan cara dikirimnya dikirimnya mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen ke luar negeri untuk belajar Islam dari para orientalis, belajar Islam dari para filosof-filosof barat. Nah, kemudian mereka dikirim kembali ke negerinya masing-masing, putra-putri muslimin itu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan berbagai lembaga yang lainnya dalam rangka menjadi kaki tangan para orientalis di negeri masing-masing. Nah, di Mesir, di Indonesia, di Malaysia, dan beberapa negeri muslimin yang lainnya. Nanti di antara manuver juga orang-orang kafir, termasuk apa yang ditanyakan, dan itu salah satu pembahasan insya Allah. Salah satu pembahasan. Bismillah ta'ala. Jadi jawabannya insya Allah akan lebih lengkap diharapkan nanti pada waktu pembahasan itu. Ya itu. Nah itu. Itu salah satunya. Insya Allah nanti akan dibahas. Biiznillah ta'ala. Nah, biiznillah ta'ala. Kalau sekarang ini memang betul demokrasi itu sebagai salah satu agama sebenarnya. Agama dunia yang dipaksakan kepada dunia. Itu demokrasi. Nah, demokrasi yang ada sekarang sampai hari ini pun berbagai negara atau banyak negara melandaskan negerinya di atas demokrasi. Makanya kalau dahulu di masa orang yang kemarin dulu baru meninggal itu, siapa itu? Yang baru meninggal di masa Orde Baru. Iya. Demokrasinya apa? Demokrasi terbimbing atau terpimpin. Kebebasan iya bebas tapi terbatas. Enak kan? Bebas tapi terbatas. Demokrasi tapi terbimbing. Bukan demokrasi ngawur. Gitu. Maksudnya gitu. Ya sebenarnya nggak mau menerapkan demokrasi secara mutlak. Itu di masa dulu. Ya keliru juga tapi mending. Kalau sekarang demokrasi bebas, mutlak. Nah, jadi insya Allah nanti akan ada pembahasan biiznillah tentang ini. Nah. Ya, fadhal Fuad. Masalah yang
nama luar dari Islam. Apa kepada mungkin yang terkena musibah, bagaimana, apa bisa diterima atau bagaimana caranya? Karena memang yang jelas-jelas dengan membawa bendera luar dari Islam, Buddha yang utamanya Buddha, dan dari gereja-gereja banyak, dan yang lain, atau dari dosan, ini dari Syiah, banyak yang sudah masuk ke Bondo dan memberi sumbangan. Jadi pada ikhwan, bagaimana kalau ada seperti itu, kami minta kepada Ustaz untuk menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Dan yang kedua, pertanyaan saya, masalah sholat jenazah. Kita pernah sholat jenazah terlambat 2 takbir. Kita meneruskan atau kita berhenti di 2 takbir? Itu saja, terima kasih. Pertanyaan kedua mungkin lebih pendek jawabannya. Barakallahu fikum. Maka dia meneruskan menyempurnakan menjadi 4 takbir. Jadi tidak ikut salam bersama imam. Nah, menyempurnakan menjadi 4 takbir, baru setelah itu dia salam. Kemudian pertanyaan pertama tadi, apakah boleh menerima bantuan dari orang-orang kafir? Kalau pertanyaannya sebatas ini, ya, global, mungkin bisa jawabannya boleh. Bisa jawabannya boleh. Karena Rasulullah SAW pernah meminta bantuan kepada orang kafir, ya, dalam beberapa kejadian. Pernah meminjam, ya, menggadaikan pakaian perangnya, ya, pinjam kepada seorang Yahudi. Dalam juga barakallahu fikum, beberapa peristiwa terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menerima hadiah dari seorang Yahudi, perempuan Yahudi, ya, juga diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin masalahnya lebih kompleks, ya. Masalah yang ada sekarang ini menjadi berkembang, gitu. Bahwa lembaga-lembaga atau LSM asing terkhusus yang membawa bendera-bendera agama lain, ya, membawa bendera-bendera agama selain Islam, mereka tidaklah melakukan bantuan sosial tersebut kecuali dengan sebuah tujuan yang jauh lebih besar di balik itu. Mereka punya target-target yang jauh lebih panjang dari sekedar mungkin 100, 200 atau 1 miliar uang yang 100, 200 juta atau 1 miliar uang yang mereka berikan. Target-target tersebut mungkin saja minimalnya mencari simpati umat Islam, atau semakin mendapatkan legalitas bagi lembaga yang mereka dirikan. Dan tentunya jauh lebih dari itu adalah upaya untuk itu tadi, ya. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kebanyakan atau mayoritas dari orang ahli kitab Yahudi dan Nasara sangat berambisi, berharap untuk mengeluarkan kalian dari Islam menjadi kufar. Hasadan min indi anfusihim. Apa yang mendorong mereka? Karena rasa hasad atau dengki terhadap kaum muslimin. Jadi jangan dikira bahwa itu sumbangan tanpa tujuan. Maka kalau yang seperti itu
Saya menghimbau kepada kaum muslimin untuk tidak menerimanya, tetapi menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, pasti Allah jadikan untuknya, Allah berikan untuknya jalan keluar, solusi dari problem yang sedang dia hadapi. Wa yarzuqhu, dan pasti Allah akan memberikan rizki kepadanya dari pintu yang tidak dia kira. Maka seperti itu, ya, ditolak saja. Himbauan saya kepada kaum muslimin untuk tidak menerima bantuan dari orang-orang kafir. Sekali lagi, orang-orang kafir, ya, jangan pakai bahasa non muslim, ya, katakan orang-orang kafir. Nah, karena itu bahasa di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, ya, jangan diterima. Nah, ini nasihat atau jawaban dari anak. Termasuk untuk bangunan masjid. Oh, apalagi? Nah, bangunan masjid dari gereja bantuannya luar biasa. Nah, luar biasa. Minimalnya saya katakan tadi, ya, mereka punya target panjang. Di situ akan ditanamkan kepada kaum muslimin. Nah, ini lihat, orang-orang kafir itu baik, ya, sampai rumah ibadah pun dibantu, menunjukkan agama mereka agama damai. Ya. Ini bahaya ini. Nah, menanamkan akidah kepada kaum muslimin, nanti akan dididik dan digiring kaum muslimin, maka kita pun harus toleransi juga dengan mereka. Kalau mereka membangun tempat ibadah, setidaknya kita ya membantu apa yang bisa kita bantu, walaupun sekedar mengangkatkan batu batanya. Ini bahaya. Maka kita nyatakan tidak menerima bantuan ini. Oh enggak, ini Pak, enggak ada tujuan apapun. Tidak menerima. Enggak pasti terima kasih, ya. Terima kasih Pak, enggak usah. Tidak menerima gitu. Ya. Tidak menerima. Jangan dibuka pintu. Berbahaya. Hati-hati. Nah, ingat peristiwa kaum munafikin yang bekerja sama dengan Romawi untuk membangun masjid, ya. Kita ingat kan masih ini? Nah, ini diabadikan di Al-Quran. Ya. Diabadikan di Al-Quran di dalam surat At-Taubah agar kaum muslimin mengambil pelajaran. Nah, agar kaum muslimin mengambil pelajaran. Ya. Barakallahu fikum. Tidak segan-segan loh orang kafir dan munafikin itu di masa Rasul membangun masjid setelah dibangunnya Masjid Quba. Ya, Masjid Quba masih ada sampai sekarang, ya. Masih ada bagi yang pernah berhaji atau umrah akan tahu Masjid Quba. Dan memang disunnahkan untuk sholat di Masjid Quba. Lah, di masa ini pun sama manuver-manuver mereka. Nggak pakai gainaan-gainaan, ya, masa ini apa? Sudah. Tapi kita nggak akan mengganggu kehidupan mereka. Ya. Jadi jangan sampai kita ini jatuh kepada sikap ifrat ataupun tafrid. Sikap ifrat itu adalah ekstrim, ya, berlebihan di dalam memusuhi orang-orang kafir sehingga dipukul rata, tidak ada rincian ilmiahnya, sebagaimana sudah sering kita bahas masalah ini, ya. Sebagaimana sering dilakukan oleh orang-orang atau kaum khawarij di masa ini khususnya, atau dibahasakan di masa ini teroris, ya. Dan jangan pula kita jatuh pada sikap tafrid, sikap meremehkan dan mengenteng-entengkan permasalahan, ya. Gampang-gampang kita berhubungan dengan mereka, bekerja sama dengan mereka. Nah, hati-hati. Nah, hati-hati. Barakallahu fikum. Iya. Sekiranya dengan itu, tidak dikatakan bahwa Rasulullah pernah bekerja sama dengan Abu Bakar itu. Sekarang kalau seorang dai itu menyatakan menghimbau kepada jamaahnya, pada umatnya untuk bersatu, jangan sampai bekerja sama dengan seorang kafir itu. Contohnya bahwa jangan beli ke si A, jangan beli ke si B, yang si A si B ini orang kafir, misalnya dalamnya orang Cina. Tapi ini bukan maksud atau bagaimana? Tergantung sekarang apakah
kaum muslimin punya kemampuan untuk itu, untuk dihimbau seperti itu. Apakah kaum muslimin punya kemampuan ataukah tidak? Ini yang masalah. Kalau itu kan lebih meluas, termasuk jual beli ya, termasuk jual beli. Nah, maka kalau anak punya saran sih tidak sampai ke sana. Tapi yang tadi jadi pembahasan kita adalah terkait dengan bencana alam semisal yang terjadi ini dan di beberapa tempat yang lainnya. Nah, di beberapa tempat yang lainnya. Nah, dan subhanallah media massa pun sekarang sudah juga sama ya, punya andil untuk semakin membesar-besarkan itu ya, membesar-besarkan pluralisme ya, persatuan agama-agama, tidak ada perbedaan agama, terus dikembangkan ini. Dan ini menjadi salah satu pembahasan insyaallah. Dan hati-hati di hari-hari ini khususnya perlu diingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin, tapi ya sudah lewat memang waktunya sudah. Itu media massa ya, ketika hendak melakukan wawancara, kita kan sering kadang-kadang kalau di televisi atau di radio salah seorang korban atau keluarga korban diwawancarai. Yang muncul di televisi atau di radio ya, berskala nasional itu bagaimana yang ditampilkan adalah ketidakpuasan rakyat. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Yang selalu dia pemerintah terlambat bantuannya. Sejak dahulu berjanji, katanya mau begini, katanya mau begitu, katanya mau begini, tapi mana buktinya? Ini disiarkan secara nasional ya, yang terus ya, bersifat kontinu, berbagai macam musibah dan bencana digambarkan seperti ini. Ternyata ya, media-media itu sudah mengkondisikan orang yang mau diwawancarai. Jadi sebelum siaran ya, atau direkam itu dikondisikan. Nanti Bapak akan kami wawancarai untuk kami tampilkan di televisi. Tentunya Bapak tahu kan sekarang ini atau ditanya dulu digiring. Bagaimana Pak? Apa sudah ada bantuan dari pemerintah? Otomatis orang yang sedang kena musibah ini kan ditanya seperti itu, nggak ada. Misalkan, ngamuk-ngamuk. Oh iya Pak. Jadi di sini memang pemerintah telah terlambat. Keterlambatan pemerintah ini dalam hal apa saja Pak? Wah, tambah dirinci, tambah panas suasana. Sudah siap ini, sudah diprovokasi, baru setel. Ayo, mari Pak. Silakan, atau Ibu sampai nangis-nangis. Yang dengarkan secara nasional atau yang melihat dan menontonnya secara nasional. Terus pemerintah kita diserang dengan cara seperti ini. Suasana ini semakin tidak menentu. Ya. Mungkin orang di Situ Bondo bisa menyaksikan ini. Ikhwan kita di Situ Bondo, ya. Adegan-adegan seperti ini. Memang itu sudah didramatisir. Dan nampaknya ini serentak dan kompak. Radio El Singta di Jakarta itu radio provokator itu. Nah, ya. Masyarakat menilainya, wah ini radio yang sering menyuarakan suara rakyat. Tidak tahu kalau rakyat sedang dikerjai sekarang. Bahwa negerinya sedang dikerjai. Nah, sedang dibidik untuk dihancurkan. Namanya rakyat yang seperti ini kondisinya. Ya. Muslimin saudara-saudara kita yang seperti ini. Banyak di antara mereka yang tidak sholat, di antara mereka yang tidak mengenal syariat. Mayoritas mereka adalah target utamanya dunia. Otomatis gampang sekali untuk digiring lah. Bencana-bencana alam seperti ini menjadi salah satu bukti, salah satu saksi. Maka dari itu sudahlah, jangan banyak mendengarkan media. Banyak haratnya, banyak dustanya. Nggak bisa kita mengklarifikasi. Isinya adalah dusta, provokasi, menghasut, ya, namimah, mengadu domba antar kedua belah pihak, antar kelompok, ya, pemerintah dengan rakyat, ya, rakyat dengan pemerintahnya, adu domba, terus begitu. Satu berkomentar,
Dikejar oleh wartawan untuk mengeluarkan komentar yang sampai bisa memojokkan sana. Besok wartawannya datang ke pihak sana. Gimana menurut Bapak? Terus negeri ini dibegitukan. Carut marut. Maka sudah jangan sibukkan waktu kita, diri kita, dan terkhusus kolbu kita untuk mendengarkan, menonton, membaca yang seperti itu. Percuma, nanti kita akan menilai salah satu pihak sebagai pihak yang zalim, pihak kedua sebagai pihak yang mazlum, yang teraniaya. Padahal realitanya sebaliknya. Karena kita nggak bisa meng-cross check apa sebenarnya. Nah, ya. Jadi wallahu alam, itu jawabannya terhadap dua pertanyaan tersebut. Kita sholat berjamaah berdua dengan posisi yang berbeda. Kemudian datang orang ketiga atau keempat tidak sholat bersama kita. Itu jamaah yang makmum mundur atau tetap berada bersama sejajar dengan imam? Kalau satu orang yang masuk, apa dia mundur atau tetap bersama imam sejajar? Dia mundur, makmum mundur. Mundur ke sebelah kanannya atau di belakang? Sama, tidak ada masalah. Mundur tetap lurus, yang makmum ketiga menyesuaikan, ya. Atau imam juga boleh maju sedikit, geser sedikit boleh, nggak ada masalah seperti itu. Nah, intinya yang diperintahkan adalah kalau makmumnya 2 orang lebih, ya, maka 2 makmum itu diwajibkan untuk meluruskan shaf, merapatkannya. Ya, ini perintah. Sehingga atas dasar itu makmum mundur, dan boleh juga imam menyesuaikan keadaan. Nah, menyesuaikan, ya, menyesuaikannya. Barakallahu fiik. Nah, jadi tidak ada masalah. Barakallahu fiikum. Ya. Terkait dengan darurat tadi, Iya. sementara situasi bodoh kan, karena butuh kan. Iya. Sementara saudara-saudara kita muslim yang mampu menuntut masa untuk membantu, apakah ada istilah darurat dalam Islam untuk status sekarang itu? Ada istilah darurat dalam Islam, tapi sekarang kapan diputuskan atau dinilai bahwa kondisi sudah darurat atau belum? Ini kan masalahnya. Dalam Islam ada istilah darurat. Tetapi yang jadi masalah pertama, kapan dinilai atau dinyatakan bahwa kondisi sudah darurat? 1. 2, siapa yang akan menilai dan menentukan bahwa keadaan sudah darurat? Ini masalahnya sekarang. Ya. Tentunya harus diukur dengan ukuran apa? Syariat. Ya, diukur dengan ukuran syariat. Jadi ukuran takarannya adalah syariat Islam. Ini sudah darurat ataukah tidak darurat? Nah, ini jawabannya. Kalau saya melihat bahwa pada kondisi seperti ini, muslimin lebih butuh untuk dididik dengan kesabaran. 1. 2, syukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustaz, misalkan dia sudah nggak punya bangunan rumah lagi, misalkan ya, gimana? Ya, ayo kita sama-sama berupaya untuk membantu. Iya, tapi jumlahnya banyak, Ustaz. Banyak yang seperti itu. Mari kita panggil mereka, kita ajarin mereka untuk bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ada. Bagaimana caranya? Ya, jangan kemudian menuntut adanya bantuan supaya bisa bangun rumah lagi. Jangan. Minimalnya kontrak dulu. Kan begitu. Nah, berarti ini belum darurat. Nah, mudah-mudahan nanti Allah beri rezeki. Ya, Allah beri rezeki untuk itu. Barakallahu fikum. Di masa sahabat ridwanullah alaihim jami'an, orang-orang yang tinggal di masjid nggak punya rumah itu. Ya, Ahlus Suffah itu terpaksa hampir 70 orang tinggal di masjid. Kalau kata orang sekarang mungkin mirip barak pengungsi, ya, tinggal di masjid. Nah,
Tapi mereka nggak banyak menuntut gitu loh. Ya, mestinya kami dibantu. Ya Rasulullah, kami orang-orang miskin ya Rasul, nggak punya rumah wahai Rasul. Nah, baju pun cuma satu. Betul, sebagian mereka punya baju hanya satu. Sampai-sampai sebagian mereka kalau mau sholat ketika bajunya dicuci, pinjem punya temennya. Allahu Akbar. Luar biasa kan? Nah, berarti memang umat ini harus dididik. Jangan dibiarkan mereka menjadi mangsa-mangsa orang-orang jahat yang merusak iman mereka, mental dan akidah serta akhlak mereka. Nah, jangan. Gak ada ahli sufah yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta rumah. Ya Rasulullah, berilah kami uang untuk kontrak rumah. Gak ada. Mereka sabar dengan keadaan itu. Tidak menghalangi mereka untuk tetap berada di rumah Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beribadah, berjuang bersama Rasul. Nah, Nabi sendiri kita tahu bagaimana kondisi beliau. Para sahabat yang lainnya pun kita tahu bagaimana kondisi beliau. Nah, bayangkan di rumahnya aja, rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah itu hanya kamar. Rasulullah sholat di tempat di mana beliau tidur karena tidak cukup. Ya, Aisyah sedang tidur. Kalau mau sujud itu dijawil kakinya Aisyah sampai Aisyah nekukkan kakinya. Nggak cukup tempatnya. Nah kalau kita, masya Allah, punya rumah, punya musola di dalam rumah, ya, ada kamar sembayangan khusus, ya, masya Allah, dapurnya aja lebih besar dari rumahnya Rasul. Nah, dapurnya itu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, diriwayatkan dalam beberapa riwayat mandi janabah, mandi dari junub, ya, ciduknya itu, cantingnya, ya, itu adalah semacam ina itu apa? Bejana yang ada bekas adonan tepungnya yang buat kue. Jadi ina itu, bejana itu dibuat untuk membuat adonan kue yang mau dimakan, digunakan juga untuk ciduk mandi. Airnya cuma satu ina itu, gitu. Kalau kita kan ada pam, masya Allah, ada sungai, masya Allah, airnya bisa ambil dari sungai, ya, nikmat. Masih apa lagi, gitu lah. Karena nggak adanya air, Rasulullah mandi bersama istrinya satu ina itu, ya, isinya hanya kurang lebih 2,5 liter. 2,5 liter air mandi berdua. Nggak ada air. Kalau kita demo, kalau nggak ada seperti ini, demo kita di jalan-jalan. Benar-benar kita nggak punya syukur masalahnya. Karena kita nggak punya syukur, maka musuh-musuh kita, musuh-musuh kaum muslimin memanfaatkan keadaan ini. Ya. Ini yang penting tadi. Jadi kalau saya melihat bukan darurat masalahnya. Yang darurat itu adalah segera harus diberi perasaan syukur itu tadi. Nah, itu darurat. Harus itu cepat. Kalau enggak bahaya. Nah, kalau tidak bahaya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini jawabannya. Nah. Ya, tafadhal ya. Ini masalah sekarang antara Indonesia dengan Malaysia. Terbentuknya askar Wataniyah. Yang mana para pekerja-pekerja di Malaysia, TKI yang laki-laki sering kerja kemana-mana, sekarang direkrut, dilatih militer dengan baju militer milik Indonesia dan digaji besar. Nah, ini ditempatkan di beberapa perbatasan seperti di Kalimantan atau yang sehingga ingin diadu dengan Indonesia. Bagaimana ini? Pemerintah Indonesia menyetujui nggak itu, mengizinkan? Hah? Masih rapat Dewan Keamanan. Nah, Dewan Keamanan itu kan internasional. Indonesia, hah? Artinya pemerintah Indonesia tidak mengizinkan. Nah, barang siapa yang tetap ikut itu berarti dia telah menentang waliul amr. Telah menentang waliul amr. Hah?
menentang waliul amr. Sementara Allah dan Rasulnya memerintah kita untuk taat kepada waliul amr. Alaikum bis-sam'i wa ta'ah, kata Rasulullah. Wajib kepada kalian untuk tetap bersikap mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Dan sekian hadis yang sudah sering kita bahas, ayat Al-Quran tentang masalah ini. Sudah. Berarti itu mereka bermaksiat, ya, kepada Allah pada hakikatnya, bermaksiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tidak mentaati waliul amr. Nah, suruh pulang mereka. Nah, tidak ada kerjaan saat di Indonesia. Alhamdulillah banyak pekerjaan, banyak. Yang tidak ada itu tadi itu, syukurnya itu nggak ada. Nah. Tetapi lebih besar mana askawatannya ini dengan orang-orang yang disekolahkan ke Amerika? Maksudnya bahayanya? Macam iya, lulusan Amerika yang dikirim-kirim juga. Itu askarnya Amerika juga itu. Nah, Nurkholis Majid dan CS-nya itu askarnya Amerika. Nah, kaki tangannya itu tuh. Bahaya itu. Lebih berbahaya dari askar apa tadi? Wataniyah. Nah. Yang jelas nasihat kami buat mereka kalau didengar, ya pulang bilang. Ya, pulang ke negeri kalian, ke Indonesia, taat kepada waliul amr, cari pekerjaan yang halal dan syukur kepada Allah Subhanahu. Ya pantas. Uang 400.000 sebulan mesti nggak cukup. Lawang merokoknya aja 150 sampai 200.000 sebulan. Coba. Saya sering tanya orang para perokok, Bapak ngerokok? Iya. Sehari berapa? Kadang-kadang satu pak setengah, Ustaz. Satu paknya berapa? 5.000. Kalau satu pak setengah berarti 7.500. Sebulan kali kan coba. Sudah 200.000 lebih. Sementara banyak orang nggak bisa makan. Uang 200.000 sebulan nilainya bagi dia sangat besar. Cukup untuk membeli beras kurang lebih 25 kilo. Selebihnya dia makan dengan kerupuk, nanam lombok dimakan dengan lombok, nikmat. Nah, Anda habiskan untuk itu. Nah, ya pantas uang 400.000, 500.000 sebulan tidak cukup. Pantas. Nah, ya pantas. Jadi begitu masalahnya. Belikan anak-anaknya mainan, robot-robotan, ini itu. Nah, ya pantas nggak cukup. Ya Ustaz, kan kesian sama anak-anak. Yang menyatakan kita nggak boleh kesian sama anak-anak itu siapa? Wajib kesian sama anak-anak. Anak-anak pingin mainan Ustaz, gampang. Daun pisang itu potong Ustaz, ya di sini. Ya. Kulitnya pohon buah jeruk Bali itu bisa dibuat apa? Bisa buat perahu, bisa buat ini, masya Allah. Jeruknya tidak ada. Gedebok pisang. Barakallahu fikum. Ya pantas. Nah, nggak cukup karena begitu. Nah, syukurnya yang kurang. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ada yang lainnya ya. Tentang sholat berjamaah, shop. Apabila di depan sudah penuh, kemudian shop kedua akan dimulai baru. Ada di sini sering ada pertentangan. Yang katanya yang lebih afdol ke kanan lebih dulu diisi sehingga yang kiri kosong. Ada yang menyatakan kiri dulu, kanan kosong, atau ke tengah-tengah saja. Ketika ini terjadi, sering ada pertentangan di masjid ini yang kami lihat. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau korban banjir itu menerima bantuan dari seorang penjudi? Dia menang judi, kemudian hasilnya diberikan kepada korban banjir itu. Apa juga bisa diterima dan bagaimana status yang menerimanya? Iya. Jawaban yang pertama, maka shaf kedua dimulai dari tengah. Ya, dimulai dari tengah di belakang posisi imam, ya. Shaf kedua itu. Nah, kemudian kanan kirinya dan seterusnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah boleh atau apa hukumnya menerima bantuan dari seorang penjudi? Ya, seorang penjudi. Barakallahu fikum.
maka juga jangan diterima. Maka juga jangan diterima. Nah, itu jawabannya. Loh, kenapa? Yang jelas hasil judi adalah haram. Ini pertama. Kedua, itu bisa dijadikan rekomendasi bagi para penjudi. Penjudi tapi Masya Allah sosial. Nah. Iya betul. Penjudi sosial. Juga ada penjudi yang sosialis. Los ya. Judi hampir rata-rata itu los. Gampangan ngasih kan? Gampangan. Iya. Ada hanya budaya yang ada ini dia gini. Yang jelas bahwa jangan diterima. Jangan diterima dari penjudi. Nanti malah dijadikan ini apa? Pusko togel misalnya. Pusko togel. Nah, karena kalau musim bencana memang banyak pusko, jadi masing-masing pingin bangun pusko gitu lah. Ya, bawa bendera sendiri-sendiri. Jarang yang kemudian membantu tanpa bendera. Nah, jadi kalau musim bencana begitu memang. Ya, sampai terjadi perkelahian antar pusko, antar organisasi, ya. Terjadi perkelahian, keributan sampai ke pengadilan segala. Gara-gara saling menuduh bahwa ini mengambil anggotanya. Nah. Ya, terakhir insyaallah. Yang pertama, kami bicara pada Ustaz, jam untuk ditambah waktu. Karena sudah lama Ustaz tidak pernah melakukan banyak halangan. Jadi kami mohon ditambah waktunya. Iya, insyaallah. Yang kedua, kami sendiri pernah sholat di waktu Isya. Kadang maghrib belum di perjalanan. Perjalanan pas masuk masjid Isya. Isya waktu itu sudah berjamaah. Jadi kita tidak mungkin kalau kita untuk sholat maghrib dulu pasti kita. Bagaimana kita? Kita mengikuti jamaah makmum atau sedangkan kita kan ini sholat isya sudah. Dengan maghrib kan belum. Iya. Jadi bagaimana? Nah, ada beberapa gambaran. Bisa tergambar ya masalahnya. Ada beberapa gambaran cara yang disebutkan oleh beberapa ulama. Silakan antum pilih. Pertama adalah antum sholat bersama mereka, bersama jamaah, ya, sejak awal takbiratul ihram. Ya. Tetapi antum kan mau sholat maghrib sekarang. Atas pendapat yang benar bahwa tertib wajib hukumnya, tertib urutan, ya, tertib urutan. Maghrib dulu baru isya, zuhur dulu baru kemudian asar, itu hukumnya wajib. Maka dalam kondisi seperti ini silahkan masuk sejak awal takbiratul ihram. Allahu Akbar. Berarti kan mau sholat 4 rakaat kalau gitu maghrib. Kan tidak benar. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, maka pada rakaat yang ketiga, ya, pada rakaat yang ketiga kita duduk tahiyat. Imam berdiri kan? Iya, kita tetap duduk. Ya, imam berdiri. Allahu Akbar. Kita tahiyat sampai terakhir bacaan tahiyat dan jangan salam dulu. Ya, jangan salam. Tunggu sampai imam masuk ke rakaat keempat. Ya, imam berdiri sudah pada rakaat keempat kan? Kita rakaat ketiga. Sampai imam ruku, ya, tidak sujud, duduk di antara dua sujud lagi, kemudian imam apa? Tasyahud. Maka ikut bersama imam tasyahudnya, kemudian salam bersama imam. Ini pertama gambarannya. Yang kedua adalah masuk sholat berjamaah pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua. Nah,
Sehingga dia akan persis, dia sholat 3 rakaat, ya, akan bersama salamnya dengan salam imam. Ini gambaran kedua dari beberapa cara menghadapi kondisi yang seperti itu. Nah, jadi wallahu taala alam, silakan antum mau pilih yang mana. Nah, sama-sama dua pendapat itu disebutkan oleh para ulama. Hah? Dia? Tapi dia sudah di masjid sekarang. Masalahnya sudah di masjid. Iya betul. Kalau nggak ikut berjamaah, orang melihat lu kok nggak sholat berjamaah. Aliran sungai betul. Iya. Tadi anak katakan pertanyaannya al-akhwat terakhir. Nah. Jadi sudah. Nah. Paling akhir. Ini paling akhir dan ada yang terakhir nanti. Silakan, coba. Jawabannya adalah seluruh ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah terriwayatkan dalam riwayat-riwayat hadis yang terrangkum dalam buku-buku hadis tersebut, yang satu sama lain saling melengkapi. Ya. Satu sama lain saling melengkapi. Nah, apakah ada bukti ilmiah yang menunjukkan tentang ini? Ada, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya aku telah menurunkan kepada kalian dzikra, yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang menjaga kemurnian Al-Qur'an tersebut. Apa kaitannya dengan hadis? Ya. Rasulullah menyatakan, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisal dengannya, yaitu as-sunnah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, seluruh ucapan Rasul itu adalah wahyu. Seluruh ucapan yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Sehingga itu termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga Al-Qur'an bukan hanya sekadar lafadznya saja, tetapi termasuk makna-maknanya dan penjabaran serta rinciannya. Yang itu dilakukan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, bahkan bukan sekedar ucapannya yang ternukilkan sampai kita, cara tidurnya pun ternukilkan kepada kita, cara berjalannya pun ternukilkan kepada kita, urusan dalam rumah tangganya pun ternukilkan kepada kita. Bukan hanya ucapan Rasul di masjid atau di medan ketika berperang atau di perjalanan atau di pasar kita, di dalam rumahnya pun ternukilkan kepada kita hingga hari ini, sampai detik terakhir meninggalnya ucapan Rasulullah ternukilkan kepada kita hingga hari ini. Sehingga jawabannya itu. Nah, jawabannya adalah secara ilmiah bisa dipertanggung jawabkan. Makna secara ilmiah itu adalah ada dasar ilmunya, itu ilmiah, merujuk kepada ilmu. Di antara ilmu di sini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi sudah kita dengarkan. Wallahu taala alam bissawab. Nah,
Semoga apa yang kita kaji sedikit tadi bermanfaat dan menjadi ilmu nafi' buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.